Nah, ini baru keadilan, di mana mestinya menurut ahli forensik ternama, ini Polri harus mempersilahkan ijazah Jokowi untuk diteliti oleh Roy Suryo. Setelah mereka nyatakan asli, nantinya hukum akan mempunyai perbandingan untuk memutuskan analisa siapa yang benar dan asli atau palsu. Menurutku ini jalan tengah yang benar. Siapa yang setuju dengan langkah ini, komen di kolom komentar. Di Reskrimum ya, yang sudah mengumumkan ijazahnya apa asli, otentik, identik atau apalah gitu, tidak jadi persoalan. Yang harus diagendakan adalah bagaimana barang yang sudah diuji oleh Polri itu, ijazah itu, diberikan kesempatan kepada Roy dan kawan-kawan untuk melakukan cross examination. Mengalami 3C ini barang. Compromised, artinya disesuaikan ke sana, dicocokkan ke sini. Yang kedua, contaminated, bahwa ternyata sapu tangan ini sudah tercemar dengan hantu belau segala macam lah. Yang ketiga, sudah corrupted, sudah tidak utuh lagi nih barang bukti. Dengan kata lain, kepada majelis hakim, kepada hakim di sana, hakim tunggal, disodorkan 2 hasil uji saintifik. Betul? Yang satu punya polisi, satu lagi pihak terdakwa. Hakim lebih percaya yang mana? Dia merinding. Gila kan? Dan bebas uji Simpson. Bebas. Hakim lebih percaya oleh hasil uji saintifik pihak terdakwa. Padahal publik Amerika waktu itu udah yakin seyakin-yakinnya. Benci banget sama Betul. Nah, Indonesia baru meninggal tahun lalu kayaknya O.J. Simpson. Baru meninggal tahun lalu kok nggak salah. Nggak tahu saya. Iya, baru meninggal tahun lalu. Jadi merinding 20 tahun setelah yang bikin saya merinding adalah fairness itu betul-betul terrealisasi. Fairness dalam menguji barang bukti yang konon sudah diuji secara saintifik. Kira-kira nih Mas Reja idenya ini masuk gak di KUHP yang baru? Saya barusan mau mengatakan itu. Idealnya iya. Kalau tidak segera mungkin di MK-kan. Apakah kita serta-merta harus percaya terhadap hasil kerja polisi? Enggak, karena kan? Terbukti CCTV tampering dalam tanda kutip terjadi di kasus Sambo. Bahasa susahnya, ternyata obstruction of justice juga bisa dilakukan oleh siapa? Oleh penegak hukum. Nah, jadi kita punya alasan dong untuk mengatakan kami memilih untuk tetap kritis. Bukan benci, ini bukan persoalan masalah benci. Bahwa hasil kerja polisi tetap bagaimanapun harus bisa diuji. Tapi kalau KUHP-nya nggak ada, nggak akan sulit, tetap akan dikuasai oleh satu pihak. Di Indonesia, dalam kasus O.J. Simpson, pihak penasihat hukum terdakwa diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination terhadap barang bukti yang sama. Pengacaranya O.J. Simpson ya berarti ya? Contoh deh, untuk sederhana, tadi mungkin bahasanya terlalu bahasa teoritis ya. Dalam kasus meninggalnya Vina Cirebon, itu kan ditemukan pakaian dalam dengan bercak, ya. Itu yang kemudian oleh pihak kepolisian, perpanjangan lidahnya adalah jaksa dengan mengatakan itu adalah bercaknya Peggy Setiawan. Masih ingat tidak? Masih. Tidak fairnya apa? Peggy Setiawan tidak bisa melakukan cross examination, pemeriksaan tandingan terhadap pakaian dalam yang ada bercaknya itu. Sehingga praktis kita ini dalam berpasrah diri. Sehingga ketika jaksa mengatakan majelis hakim ini loh hasil kerja saintifik kami, itu tergopoh-gopoh kita untuk menyangkal itu. Dalam kasus O.J. Simpson, pihak terdakwa yaitu O.J. Simpson dapat kesempatan ini ada kaos kaki yang atau sapu tangan. Ini kononnya di sapu tangan ini ada bercak darah yang merupakan bercak darahnya O.J. Simpson. Katakanlah begitu ya. Di sana ini sapu tangan dikasih kesempatan kepada O.J. Simpson dan penasihat hukumnya. Coba kalian lakukan saintifik juga. Sehingga dari penasihat hukum tahun segitu padahal ya. Sehingga disimpulkan apa oleh penasihat hukum O.J. Simpson? Ya itu tadi. Saya tidak mau apapun yang sudah diklaim sebagai ini hasil kerja saintifik serta-merta taken for granted ini pasti benar adanya. Karena ruang sidang itu ruang ujian. Jadi tetap semua bisa diuji. Semua harus bisa diuji. Berarti ijazah bisa diuji juga dong. Harus. Makanya nggak usah dipakai lanjut ini. Nanya ini kan. Berarti kan ijazah diuji polisi bisa diuji sama Roy Suryo CS dong. Semestinya begitu. Serahkan ke hakim, percaya mana kan. Makanya bagi saya ya bahwa di Reskrimum yang sudah mengumumkan ijazahnya apa asli, otentik, identik atau apalah gitu, tidak jadi persoalan. Yang harus diagendakan adalah bagaimana barang yang sudah diuji oleh Polri itu, ijazah itu, diberikan kesempatan kepada Roy dan kawan-kawan untuk melakukan cross examination. Jadi nanti ada 2 hasil simpulan itu tentang ijazah Jokowi. Belok juga kita bicara juga. Loh, ini kan masih ada irisan. Iya. Ada irisan.
Kalau dua-duanya simpulannya sama, ini asli ya sudah selesai masalah kan? Ya. Yang repot kan kalau beda. Kalau iya itu dia. Kalau repot beda, ya sudah serahkan kepada hakim untuk memutus. Hakim lebih percaya pada hasil uji saintifik yang mana? Katakan, Bapak Ibu dengan segala hormat ya, saya kok firasat saya mengatakan Bapak Ibu lebih terhantui oleh tekanan publik daripada oleh bukti. Karena tuh banyak sidang-sidang yang terjadi jadi kayak trial by the mob, Iya. trial by the press, Iya. kasus Jessica salah Itu satunya. namanya public opinion model. Public opinion model. Jadi bagaimana kemudian otoritas terkait membuat putusan, melakukan kerja penegakan hukum lebih berdasarkan bukan pada pembuktian, tapi apa yang mereka simak di media sosial, apa yang mereka baca di koran, apa yang mereka dengarkan di radio. Kenapa? Karena misalnya hakim nih, hakim punya kepentingan untuk menyelaraskan apa yang saya putuskan dengan tanda petik selera masyarakat. Kecuali Tom Lembong. Karena kalau ternyata putusan yang saya bikin bertentangan dengan selera publik, nantinya ini akan bisa berefek kontraproduktif bagi perjalanan karir saya. Karena dianggap saya melawan ekspektasi masyarakat akan keadilan. Roy Suryo serahkan analisis keaslian ijazah Jokowi ke Bareskrim. Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis mengaku telah menyerahkan hasil analisis teknis keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Jokowi ke Bareskrim Polri. Dia berharap menyerahkan itu bisa mengubah hasil penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan usai menyerahkan analisa itu dalam proses gelar perkara khusus yang dilakukan Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri. Di situ Roy Suryo dihadirkan sebagai saksi ahli dari TPUA. Roy kemudian membeberkan pernyataan kubu Jokowi yang dinilainya konyol. Pihak Jokowi, kata Roy, menganggap ijazah asli tak perlu ditunjukkan karena sudah ada pernyataan asli dari Universitas Gadjah Mada atau UGM.